Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada penjelasan sederhana tentang isim marfu' yang ketiga dan yang keempat, yaitu mubtada dan khabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam memahaminya. Secara ringkas, kalau kita lihat di buku Nahwu Praktis, penulis menjelaskan bahwa mubtada adalah isim yang diterangkan atau subjek. Dia sebagai subjek, isim yang diterangkan. Kemudian khabar adalah isim yang menerangkan atau disebut dengan predikat. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, seorang yang bernama Zaid berdiri. Zaidani qa'imani, dua orang yang bernama Zaid berdiri. Zaiduna qa'imuna, beberapa orang bernama Zaid berdiri. Kata Zaidun, Zaidani, Zaiduna semuanya adalah mubtada. Adapun qa'imun, qa'imani, qa'imuna semuanya adalah khabar. Tiga contoh ini disebut juga dengan jumlah ismiyah, ya. Zaidun qa'imun jumlah ismiyah, Zaidani qa'imani jumlah ismiyah, Zaiduna qa'imuna jumlah ismiyah. Kenapa? Karena semua kalimat ini diawali oleh isim, ya. Kalau dia didahului oleh fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Misalkan qama Zaidun, qama Zaidani, qama Zaiduna. Qama adalah fi'il. Ketika fi'il mendahului atau dia berada pada posisi terdepan dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut dikatakan atau dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Adapun mubtada dan khabar, ketika dia membentuk jumlah atau membentuk kalimat, disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian perlu kita ketahui juga, pada sebagian buku mubtada didefinisikan sebagai isim marfu' yang terbebas dari amil lafziyah. Mubtada adalah isim marfu' yang terbebas dari amil lafziyah, sedangkan khabar adalah isim marfu' yang disandarkan pada mubtada. Kita lihat definisi dari mubtada. Isim marfu' yang terbebas dari amil lafziyah, dari amil-amil lafziyah. Isim marfu'. Ini catatan pertama. Tidak bisa jadi mubtada kalau dia bukan isim, ya. Jadi fi'il dan huruf tidak bisa jadi mubtada. Kemudian marfu'. Harus marfu' baru dia bisa dijadikan mubtada. Kalau dia mansub ataupun majrur, dia tidak bisa dijadikan mubtada. Kemudian harus bebas dari amil lafzi atau amil-amil lafziyah. Harus bebas dari amil-amil lafziyah. Apa itu amil lafziyah? Kita perhatikan. Pada kata qama Zaidun, kata Zaidunnya. Kenapa Zaidun di sini marfu'? Jawabannya karena ada amil lafzi, yaitu fi'il. Qama, ya. Qama Zaidun. Zaidun marfu' karena ada amil lafzi berupa fi'il. Adapun mubtada, dia marfu' bukan karena ada fi'il sebelumnya atau ada amil lafzi yang lainnya, tidak. Dia marfu' karena ada amil ma'nawi.
Amil ma'nawi yang menjadikan mubtada' marfu' adalah posisi dia yang berada di depan. Posisi mubtada' yang berada di depan, ya, kalau bahasa nahunya ibtida', ya. Amil ma'nawinya adalah al-ibtida', karena dia sebagai pembuka, dia berada di depan, oleh sebab itulah dia marfu'. Ini disebut dengan amil ma'nawi. Jadi mubtada' harus berupa isim, harus marfu' dan terbebas dari amil lafzi. Kemudian catatan lainnya terkait mubtada' dan khabar. Mubtada' ada yang berupa isim zahir. Contohnya tadi Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna, Zaidun, Zaidani, Zaiduna, semuanya adalah isim zahir. Kemudian ada mubtada' yang berupa isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini semuanya isim dhamir. Dia bisa menjadi mubtada'. Huwa Zaidun, huma Zaidani, hum Zaiduna, hiya Zaidah, huma Zaidatani, hunna Zaidatun, ana Zaidun, dan yang semisalnya. Ini mubtada'nya berupa isim dhamir. Kemudian kita bisa simpulkan dari semua contoh yang sudah kita sebutkan, ada beberapa ketentuan pada mubtada' dan khabar. Yang pertama, harus sama-sama marfu'. Harus sama-sama marfu'. Selamanya mubtada' dan khabar itu dalam kondisi marfu'. Kemudian harus dimulai dengan isim, yang nantinya dia akan kalimat tersebut akan disebut dengan jumlah ismiyah. Dan yang ketiga, harus saling berkesesuaian pada bilangan dan pada jenis, ya. Pada bilangan, jika mubtada'nya mufrad maka khabar harus mufrad. Jika mubtada' musanna atau jama' maka khabar juga harus musanna atau jama'. Pada jenisnya, jika mubtada'nya mudzakkar maka khabar harus mudzakkar. Dan jika mubtada'nya muannats maka khabar juga harus muannats. Ini secara ringkas terkait mubtada' dan khabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.